Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, rahimakumullah, terkhusus warga desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, yang saat ini keluarga besar Desa Jatihurip bersama MUI Desa Jatihurip mewujudkan acara yang sangat agung, yaitu mengingat, mengagungkan, mensyukuri dilahirkannya Nabi kita semua, panutan kita semua, idola kita semua, bahkan idola seluruh alam semesta, yang Allah jadikan sebagai rahmat bagi semua makhluknya Allah, yang Allah jadikan sebagai imam seluruh nabi dan seluruh rasul, yang Allah jadikan sebagai penutup kenabian dan kerasulan, yang Allah jadikan sebagai pembela kepada semua makhluk kelak yaumul qiyamah, yang Allah paling tinggikan derajatnya di atas derajat hamba-hambanya yang lainnya, yang Allah paling cintai, yang Allah paling sayangi, yang Allah paling ridhai, yang Allah jadikan cahayanya sebagai penciptaan yang paling awal, sebagai ciptaan yang paling awal sebelum alam semesta diciptakan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa makhluk yang paling awal diciptakan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nurun nabiyik. Ya Jabir, makhluk yang paling awal diciptakan adalah cahaya nabimu, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta, dan cahaya tersebut Allah jadikan wasilah yang paling pertama, wasilah yang paling utama bagi keberadaan semua makhluk Allah setelahnya, dan bagi tersebarnya rahmat Allah ke seluruh makhluknya. Baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang diagungkan oleh Allah segala suatunya, yang dicintai oleh Allah segala suatunya, yang disayang oleh Allah segala suatunya, yang diunggulkan oleh Allah segala suatunya, yang diistimewakan oleh Allah segala suatunya. Bahan penciptaannya diunggulkan, diagungkan oleh Allah. Jasmaninya dan rohaninya diunggulkan, diagungkan, disucikan, diistimewakan oleh Allah. Lalu perjalanan cahaya ini juga diagungkan. Siapapun nabi, rasul, atau siapapun orang-orang soleh, wanita-wanita solehah yang dititipi cahaya baginda Rasulullah SAW, semua mendapatkan keagungan. Terkhusus
ibundanya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha dan ayahandanya Sayyiduna Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemayam di rahim ibunya selama 9 bulan. Dan kelahiran beliau, kelahiran yang sangat diagungkan, kelahiran yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluknya Allah, oleh semua umat-umat para rasul terdahulu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu. Di antara nama Nabi kita adalah An-Nabiyul Muntadhar, Nabi yang ditunggu-tunggu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya Nabi yang oleh semua umat terdahulu dan nabi-nabinya, dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai umat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, segala sifatan Nabi kita sudah diketahui. Bukan cuma kerasulannya saja, tapi keistimewaannya, keunggulannya, keterpujiannya, keterdepanannya, kepemimpinannya, dan hebatnya anugerah yang Allah anugerahkan kepadanya, dan juga termasuk sahabatnya, termasuk ulama-ulama dari kalangan umatnya, termasuk umatnya sendiri. Itu sudah diketahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahu kepada kita di dalam 2 surat, dalam Al-Baqarah dan dalam surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqum minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini dalam Al-Baqarah. Allah memberitahu kepada kita bahwasanya orang-orang yang kami beri Alkitab, yaitu umat-umat terdahulu, ya'rifunahu, mereka mengenal persis secara mendetil. Itu namanya ma'rifat. Beda dengan ya'lamunahu. Kalau ma'rifat itu pengenalannya, pengetahuannya secara mendetil. Mereka mengetahui persis secara mendetil kepada sifatan Nabi akhir zaman, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kama ya'rifuna abna'uhum, sebagaimana mereka mengetahuinya secara mendetil kepada sifatan anak-anak mereka sendiri. Coba bayangkan. Jangan dianggap oleh kita bahwa umat terdahulu tidak tahu keagungan Nabi kita. Boleh jadi kita yang bodoh kepada Nabi kita. Apa tandanya? Tandanya ya, umat terdahulu oleh Allah disebut mereka mengetahui secara mendetail, sebagaimana mereka mengetahui kepada sifatan anaknya sendiri. Coba, apakah kita mengetahui sifatan Nabi kita, keagungan Nabi kita dari berbagai sisi sebagaimana kita mengetahui kepada sifatan anak kita sendiri? Ataukah tidak? Kalau tidak, berarti kita kalah sama mereka. Namun kata Allah Ta'ala, wa inna fariqum minhum la yaktumunal haqqa. Sesungguhnya sebahagian daripada mereka ahlul kitab, pastinya yang sebagian tersebut mengumpetin, ya, ngumpetin kebenaran. Apa kebenaran tersebut? Yaitu tentang sifatan Nabi akhir zaman ini. Wahum ya'lamun, sembari mereka itu semua tahu semuanya, tapi diumpetin oleh mereka agar tidak diketahui oleh orang-orang banyak. Kenapa? Agar tidak beriman kepada Nabi akhir zaman. Mereka menghalangi manusia untuk beriman kepada Nabi akhir zaman. Lalu di dalam surat Al-An'am, sama redaksinya. Allah mengatakan begini, di awal sama, di akhir tidak. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum.
alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Bahwasanya orang-orang yang diberi Alkitab oleh kami, mereka mengetahui sifatan Nabi akhir zaman secara mendetil sebagaimana mereka mengetahui sifatan anak-anaknya sendiri. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Maka mereka itu tidak beriman, kata Allah. Padahal mereka tahu. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi akhir zaman. Malah mereka ngumpetin sifatan Nabi akhir zaman agar manusia tidak beriman kepada Nabi akhir zaman. Allah. Kita ini umatnya, ya, barangkali karena Buya bergaul dengan masyarakat banyak, Buya menemukan satu keganjilan di umat. Apa? Umat Nabi Muhammad ini nggak kenal nabinya. Hanya kenal bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tok, titik, segitu. Ya sudah, alhamdulillah, sudah untung segitu. Untuk syarat sebagai sahnya iman, ya cukup bahwa meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Tapi apakah cukup sebagai umat kepada nabinya hanya mengenal nabinya sebagai Rasul? Bukankah Al-Quranul Karim penuh dengan keagungan-keagungan Nabi kita yang Allah firmankan? Dengan keistimewaan-keistimewaan, keunggulan-keunggulan Nabi kita yang Allah firmankan. Andai kita hanya cukup dengan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah, kenapa? Dalam Quran Allah menyebutkan tentang keagungan-keagungan, keunggulan-keunggulan Nabi kita yang luar biasa. Tidak cukup Muhammadur Rasulullah segitu saja. Tapi Allah, ya, mengatakan kepada Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah mengatakan kepada Nabi kita, sesungguhnya engkau Muhammad, pastinya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung sekali. Ini kan pujian dari Allah. Ini pernyataan dari Allah yang menunjukkan kepada agungnya kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul sajalah, tidak. Dan Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali engkau itu jadi rahmat, yakni jadi wujud kasih sayang kami kepada semua alam semesta. Bukan sekedar ini Nabi Muhammad utusan Allah, titik, lah, tidak. Dan penuh Al-Quran. Ternyata bukan cuma dalam Al-Quran, dalam kitab Al-Injil, dalam kitab At-Taurat, dalam kitab Az-Zabur. Keagungan dan keunggulan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka kelahiran Nabi kita adalah merupakan anugerah terbesar. Bukan cuma bagi manusia dan bangsa jin saja. Bukan cuma bagi ahli bumi dan buminya saja. Tapi juga bagi semua alam semesta. Dengan dilahirkannya baginda Rasulullah SAW, lahirlah kebenaran. Lahirlah cahaya yang menerangi alam hati manusia dan bangsa jin dari kegelapannya. Lahirlah kesucian. Kesucian manusia dan bangsa jin. Baik jiwanya, jasadnya, pakaiannya, tempatnya, rizkinya. Semua suci. Masya Allah. Suci dari kekufuran, suci dari kemusyrikan, suci dari kemunafikan, suci dari kesesatan, suci dari kebodohan, suci dari semua niat-niat yang buruk, suci dari semua akhlak-akhlak yang tercela. Bayangkan itu. Jasadnya suci daripada makanan minuman yang haram, yang syubhat, ya, tidak sembarang dimakan. Itu yang mensucikan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ajarannya, ya. Lalu juga badan ini disucikan dari najis, disucikan dari hadas besar, disucikan dari hadas kecil. Masya Allah, disucikan dari kotoran-kotoran yang menjijikan, ya, yang aromanya tidak sedap,
Bayangkan, pakaian kita disucikan, harus suci dari najis. Pakaian harus suci dari harta yang haram, yang syubhat. Masya Allah, yang dimakan, yang diminum, dari mulai cara mencari rezekinya harus dengan cara yang benar. Akad-akadannya harus yang benar. Agar yang dimakan, yang diminum oleh umat Nabi Muhammad SAW semuanya suci. Masya Allah. Tidak boleh makan yang menjijikan, tidak boleh makan yang najis-najis, tidak boleh mengkonsumsi ya makan yang mengakibatkan celaka ya, yang mengakibatkan sakit. Masya Allah. Itu semua berkat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, membawa anugerah yang sangat besar khususnya bagi manusia dan bangsa jin yang tiada bandingannya. Yang mana jikalau alam semesta semuanya ditimbang, disimpan di satu timbangan, lalu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimbang, disimpan di satu timbangan yang satu lagi, maka alam semesta jadi nggak ada apa-apanya. Saking hebatnya wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada Islam, ada Quran, ada sunnah tanpa ada Nabi Muhammad. Tidak mungkin ada ilmu yang sakral, ada niat-niat agung, ada akhlak mulia, ada amal soleh, ada kalimah thayyibah, ada dakwah tabligh. Seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, masjid. Tidak mungkin ada salat, zakat, haji dan sebagainya. Daripada amalan-amalan ibadah yang agung tanpa dilahirkan Sayyiduna Muhammad. Maka kelahiran itu adalah titi mangsa. Titi mangsa segala kebaikan yang Allah sebarkan ke seluruh alam semesta. Titi mangsa rahmat yang Allah sebarkan ke semua alam. Maka umat Islam dari masyrik sampai maghrib mensyukuri anugerah terbesar ini. Yang mana anugerah terbesar ini ternyata Allah anugerahkan kepada kita umatnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi umat beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini bukan kebetulan, tapi ini sengaja oleh Allah disetting bahwa kita ini diciptakan di akhir zaman di masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ini menjadi umat kekasihnya teragung. Agar kita mendapatkan iman Islam, ilmu dari Allah melalui kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Agar kita mendapatkan tarbiyah iman Islam ihsan melalui kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Agar umat ini, agar kita semua mendapatkan anugerah terhebat dari Allah. Agar kita mendapatkan derajat tertinggi dari Allah. Agar kita mendapatkan berbagai pemberian-pemberian dari Allah yang tidak Allah berikan kepada umat Rasul-Rasul terdahulu. Maka sering Buya katakan bahwa majelis maulid itu di antara makna yang paling menonjol adalah mensyukuri ini. Majelis syukuran, majelis maulid deh. Syukuran ke Allah. Syukuran Nabi urang diciptakan, dilahirkan, diutus ku Allah, lajeng diutus ka urang sadayana. Urang syukuran urang ku Allah dikersakeun janten umat mantenanana. Urang syukuran ka Allah, urang nampi ilmu Quran ngalangkungan mantenanana. Urang nampi sunnah mantenanana. Urang nampi berbagai anugerah kasalamatan, kebahagiaan, kemuliaan ti dunya nepi ka surga insyaallah. Wasilah mantenanana moga-moga urang sadayana ku Allah dijantenkeun ahli kasalamatan, dijantenkeun ahli kebahagiaan, kemuliaan ti dunya nepi ka surga, semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Kades dan semuanya jajaran aparat desa Jatihurip dan juga keluarga besar MUI Jatihurip.
dan semua masyarakat Jatihurip semoga oleh Allah dilimpahi keberkahan, dilimpahi rahmat, dilimpahi hidayah, dilimpahi taufik, dilimpahi nikmat, dilimpahi rizki yang hissi, yang ma'nawi, dan dijauhkan dari segala bala, dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala penyakit, dari segala wabah, dan semua didamaikan, semua disejahterakan, semua diamankan, semua dibahagiakan, dan di akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Di akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Di akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Kelak yaumal qiyamah mendapatkan syafaat dari junjungan alam Rasulullah SAW, dan semua dijadikan ahli surga. Semua dimasukkan ke surga. Semua dimasukkan ke surga. Dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari segala bencana hari kiamat. Dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah kubur. Dengan kebesaran baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbighfirli, amin. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.